Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Aisyah Denomira dengan NPM 653240046. Saya Lemata Hadianti dengan NPM 653240054. Saya Afina Aulia Sabita dengan NPM 653240055. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai supplier selection untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pembelian. Selamat menyaksikan. Apa sih supplier selection? Supplier selection adalah proses untuk pemilihan pemasok terbaik, baik dari proses pemilihan awal hingga terjalinnya kerjasama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai pembelian dan juga mengurangi risiko pengadaan. Contoh untuk memilih supplier, yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Kita harus tahu kapan harus memilih supplier. Contohnya, saat ingin membuat produk baru, saat kontrak jangka lama habis, dan juga jika suatu perusahaan mau ekspansi. Yang kedua adalah menentukan kriteria utama. Kita harus menentukan kriteria seperti harga, kualitas, maupun performa pengiriman. Karena setiap produk di suatu perusahaan bisa memiliki pertimbangan yang khusus juga loh. Ketiga, kita harus punya strategi. Mau satu suppliers atau lebih, mau import atau lokal, itu semua tergantung tujuan dan kapasitas perusahaan. Yang keempat, kita bisa cari calon suppliers di berbagai sumber, mulai dari internet, pameran dagang, sampai database internal. 5. Saring suppliers yang cocok. Cek risiko keuangan dan kinerjanya. Jangan salah pilih ya. Keenam, evaluasi lebih dalam, yaitu dengan melakukan sistem kunjungan, survei, dan nilai berdasarkan sistem skor yang objektif. Langkah ketujuh, pilih dan sepakati. Pilih supplier terbaik dan buat kesepakatan kerjasama. Yang kita cari kualitas, ketepatan waktu, dan komitmen jangka panjang. Langkah pertama yang sangat krusial dalam pemilihan supplier adalah mengidentifikasi kebutuhan perusahaan, di mana mencakup pemahaman yang jelas mengenai apa, mengapa, dan untuk apa perusahaan membutuhkan supplier baru. Kebutuhan umum dapat berasal dari produk baru, yang dimana biasanya perusahaan meluncurkan produk baru yang membutuhkan supplier baru untuk bahan atau komponen khususnya. Yang kedua adalah kontrak dengan supplier lama yang berakhir. Evaluasi kembali performa dan cara opsi lebih baik. Yang ketiga adalah ekspansi pasar, yang dimana perusahaan memperluas distribusi ke wilayah baru, membutuhkan supplier dengan kapasitas dan jangkauan yang lebih luas. Kemudian langkah selanjutnya adalah identifikasi kebutuhan pencarian kunci, di mana ditetapkan oleh pelanggan internal atau eksternal. Kriteria biasanya datang dari permintaan bagian produksi, logistik, atau berdasarkan permintaan pasar dan pelanggan akhir yang biasa disebut dengan pelanggan eksternal. Yang kedua adalah supplier quality atau kualitas pemasok, yaitu seberapa baik kualitas produk atau bahan dari suppliernya. Yang kemudian ada cost atau biaya, yaitu mencakup harga per unit, efisiensi biaya, dan juga skema pembayaran. Yang kemudian ada delivery performance atau kinerja pengiriman yang mencakup kecepatan, ketepatan waktu, dan juga keandalan dalam memenuhi jadwal. Kemudian ada lain-lain bisa berupa layanan purna jual, sertifikasi, inovasi teknologi, atau fleksibilitas kontrak. Kemudian ada verifying widely atau from item to item. Artinya kriteria ini bisa berbeda tergantung jenis barang. Misalnya, untuk bahan makanan, fokus di kualitas dan keamanan panganan. Sedangkan untuk komponen elektronik lebih pada presisi dan juga daya tahan. Untuk penjelasan lebih lanjut, tahap ketiga, tetapkan strategi pencarian suppliers. Bisa memilih single atau multiple sourcing, kontrak jangka panjang atau jangka pendek, supplier full service atau non-full service, supplier domestik atau luar negeri, kolaborasi atau non-kolaborasi, dukungan desain atau operasional. Selanjutnya itu tahap keempat, identifikasi sumber pasokan potensial. Untuk menemukan calon pemasok, bisa mencari dengan pemasok yang sudah ada atau yang sudah pernah bekerja sama, pemasok utama atau terpercaya yang sudah diseleksi sebelumnya, perwakilan penjualan atau kontrak dari pihak pemasok yang menawarkan jasa ataupun barang, basis data informasi, pengalaman, jurnal dagang atau majalah atau publikasi industri yang memuat info tentang pemasok, direktori dagang, pameran dagang, informasi dari pihak kedua atau orang lain seperti pelanggan atau mitra bisnis, sumber internal atau info dari departemen atau bidang lain dalam perusahaan, dan yang terakhir pencarian internet.
Tahap kelima yaitu pembatasan pilihan suppliers. Bisa dengan analisis risiko keuangan, evaluasi performa suppliers existing, dan evaluasi informasi yang diberikan oleh suppliers. Jangan lupa lakukan evaluasi langsung, lalu ditinjau hasilnya, dan barulah kita ambil keputusan. Langkah ketujuh, memilih supplier dan membuat kesepakatan. Pemasok yang baik dapat melakukan yang pertama, membangun kualitas produk dengan tujuan untuk mencapai zero defect. Yang kedua, menjadikan kinerja pengiriman sebagai prioritas. Yang ketiga, menunjukkan responsivitas terhadap kebutuhan pembeli. Yang keempat, bekerja sama dengan pembeli untuk mengurangi waktu tunggu. Yang kelima, memberikan informasi kemampuan dan beban kerja kepada pembeli. Dan yang terakhir, menginvestasikan kembali sebagian keuntungannya ke R&D untuk investasi jangka panjang atau research and development. Itulah 7 langkah memilih supplier. Proses yang tepat, hasil maksimal. Ingin pelajari lebih lanjut mengenai supplier selection? Jangan lupa join Ulbi!